Dari Teheran, tudingan keras dilontarkan tanpa basa-basi. Ali Khamenei menyebut upaya mengguncang stabilitas Iran lewat propaganda dan pengendalian aksi massa bukan sekadar kerja aktor bayangan. Ia menunjuk langsung ke Gedung Putih, menuduh Donald Trump terlibat, bahkan menyematkan cap kriminal atas rangkaian tekanan yang dialami negaranya. Namun, narasi ini bukan cerita baru. Jauh sebelum Trump, Washington telah berkali-kali mencoba memainkan skenario serupa, menekan dari luar, memicu gejolak dari dalam, lalu berharap rezim di Teheran runtuh dengan sendirinya. Polanya berulang, metodenya berganti, targetnya tetap sama. Dalam banyak hal, Iran diperlakukan seperti eksperimen panjang, mirip pendekatan Amerika terhadap negara-negara lain yang ingin dijinakan. Pertanyaannya kemudian bergeser, siapa saja presiden Amerika yang pernah menempuh jalan ini? Dan mengapa setelah puluhan tahun tekanan, Iran justru tetap berdiri? Untuk memahami itu, kita perlu menelusuri jejak lama satu persatu dari para pemimpin Washington yang yakin Iran bisa dijatuhkan, namun selalu berakhir dengan kegagalan. Awal 1950-an menjadi bab yang jarang terulang di Timur Tengah. Iran menjalankan demokrasi yang benar-benar hidup. Dari pemilihan yang sah, Mohammad Mossadegh naik sebagai Perdana Menteri. Ia bukan bagian dari istana, bukan tokoh militer. Mossadegh adalah politisi sipil yang datang dengan satu tekad. Kekayaan minyak Iran harus kembali ke tangan bangsanya sendiri. Keputusan itu mengguncang dunia barat. Perusahaan-perusahaan Inggris yang selama puluhan tahun menguasai minyak Iran dipaksa angkat kaki lewat kebijakan nasionalisasi. Bagi London, ini bencana. Responsnya cepat dan keras. Embargo minyak, tekanan ekonomi, dan upaya isolasi internasional. Namun kalkulasi Inggris meleset, Iran tidak runtuh. Mossadegh tetap bertahan bahkan semakin kuat secara politik. Ketika jalur tekanan menemui jalan buntu, Inggris mengubah strategi. Amerika Serikat diajak masuk. Kepada Washington, London menjual narasi era Perang Dingin. Iran digambarkan rapuh dan berpotensi jatuh ke pengaruh Uni Soviet. Kekhawatiran itu cukup untuk menggerakkan mesin kekuasaan Amerika. Tahun 1953, Operasi Ajax diluncurkan. CIA dan MI6 tidak sekadar memberi restu, tetapi turun langsung. Cara-cara kotor digunakan, propaganda hitam, suap terhadap elit militer, hingga pengerahan massa bayaran untuk menciptakan kekacauan di Teheran. Ironisnya, kudeta ini nyaris gagal. Muhammad Reza Pahlavi, sang Shah yang sudah menandatangani pemecatan Mossadegh atas tekanan Barat, justru ketakutan saat rakyat bergerak dan memilih melarikan diri. Namun, situasi berbalik cepat. Mossadegh ditangkap, diadili, dan dijatuhi tahanan rumah seumur hidup. Pahlavi kembali dan Iran memasuki era kekuasaan absolut. Bagi Amerika, operasi ini tampak sukses. Minyak kembali mengalir ke barat. Iran dimodernisasi, bahkan program nuklir sipil dimulai dengan bantuan Washington. Tetapi di benak rakyat Iran, luka mendalam tertanam. Penguasa mereka hanyalah alat barat. Luka itu membusuk puluhan tahun, hingga meledak dalam Revolusi Islam 1979. Sejak saat itu, satu pola tak pernah berhenti. Upaya Amerika menjatuhkan Iran berulang kali dengan wajah berbeda. Awal babak baru dimulai pada 4 November 1979. Ribuan mahasiswa Iran menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandera 52 diplomat. Bagi dunia, ini krisis besar. Bagi Washington, ini tamparan yang merusak wibawa globalnya. Untuk pertama kalinya, simbol kekuasaan Amerika dipermalukan secara terbuka di jantung Timur Tengah. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Upaya diplomasi mentok. Sanksi ekonomi gagal memaksa Iran menyerah. Di bawah tekanan politik dalam negeri, Presiden Jimmy Carter akhirnya memilih opsi paling berisiko, operasi militer.
April 1980, misi rahasia yang dikenal sebagai Operasi Cakar Elang diluncurkan. Namun rencana itu runtuh bahkan sebelum pertempuran terjadi. Helikopter jatuh di gurun Iran, 8 tentara Amerika tewas, dan Sandera tetap tidak tersentuh. Dunia menyaksikan satu pesan pahit. Amerika gagal, Iran tidak goyah. Ketika Ronald Reagan mengambil alih Gedung Putih, medan konflik bergeser. Perang Irak-Iran meledak dan berlangsung 8 tahun penuh kekerasan. Amerika dan sekutunya memilih mendukung Saddam Hussein, berharap perang panjang akan menguras Iran sampai ambruk. Hasilnya justru sebaliknya. Meski jutaan korban jatuh dan ekonomi hancur, Republik Islam Iran tetap bertahan hingga perang berakhir. Masa George H.W. Bush sempat membawa ilusi pencairan hubungan pasca Perang Dingin. Namun, ilusi itu cepat memudar. Iran tetap ditempatkan sebagai musuh, dicap sponsor terorisme, dan dijauhkan dari sistem global. Strateginya konsisten, isolasi dan pembatasan. Dampaknya minim. Di era Bill Clinton, tekanan naik satu tingkat lagi. Sanksi diperluas, ekonomi Iran dijadikan sasaran utama, isu nuklir dan dukungan regional dijadikan dalih. Rakyat menanggung beban berat, tetapi negara tidak runtuh. Justru di bawah tekanan itu, Iran mempercepat kemandirian industri dan menanam pengaruhnya lewat jaringan proksi di Timur Tengah. Tekanan datang silih berganti. Hasilnya selalu sama. Iran tetap berdiri. Serangan 11 September 2001 mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika secara total. Meski Iran tidak terlibat dalam tragedi itu, George W. Bush tetap menempatkan Teheran dalam label keras Axis of Evil. Sejak saat itu, bayang-bayang konfrontasi terbuka menggantung. Fokus tekanan diarahkan ke dua hal: program nuklir Iran dan jangkauan pengaruhnya di kawasan. Perang langsung memang tak pecah, tetapi eskalasi meningkat tajam. Iran menjawab bukan dengan mundur, melainkan memperluas pijakan dari Irak hingga Lebanon, seraya memadatkan poros perlawanan regionalnya. Ketika sanksi dan ancaman tak kunjung menghasilkan kejatuhan, pendekatan berubah. Barack Obama memilih jalur diplomasi. Tahun 2015, lahirlah kesepakatan nuklir JCPOA. Iran menahan aktivitas nuklirnya, Amerika melonggarkan sanksi. Dunia sempat berharap ketegangan mereda. Namun satu garis merah tetap tak bergeser. Iran tidak menarik diri dari peran militernya di Timur Tengah. Semua itu berbalik arah saat Donald Trump masuk Gedung Putih. Tahun 2017, Amerika keluar dari JCPOA dan meluncurkan kebijakan maximum pressure. Sanksi paling keras dijatuhkan. Ketegangan melonjak cepat. Titik didihnya adalah pembunuhan Qasem Soleimani. Iran membalas dengan serangan rudal ke pangkalan Amerika di Irak. Sejak itu, konflik tidak lagi samar. Ia terbuka. Joe Biden mewarisi hubungan yang nyaris runtuh. Upaya menghidupkan kembali JCPOA kandas. Dan pada periode kedua Trump, perang bayangan itu akhirnya pecah ke permukaan. Serangan udara, rudal, dan drone berlangsung hampir 12 hari. Eskalasi paling gamblang dalam sejarah permusuhan modern. Kini, tekanan kembali diulang dengan tujuan lama, menjatuhkan Iran. Namun pertanyaan dasarnya tetap tak berubah. Mengapa semua strategi ini selalu gagal? Jawabannya mengarah pada satu sosok kunci yang sejak awal menjadi pilar ketahanan Iran. Pusat dari daya tahan Iran selama puluhan tahun bertumpu pada satu figur, Ali Khamenei. Sejak 1989, setelah wafatnya Imam Khomeini, ia mengambil posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan Iran. Sejak hari itu, arah strategis negara ini nyaris tidak berbelok. Bagi Khamenei, Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar lawan politik, melainkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan negara. Pilihan yang ia ambil sejak awal terbilang ekstrem di mata Barat, ketahanan jangka panjang.
Iran tidak diarahkan menuju perang frontal, tetapi juga tidak pernah disiapkan untuk menyerah. Sanksi, tekanan diplomatik, hingga ancaman militer tidak diperlakukan sebagai penghalang, melainkan sebagai ujian. Setiap tekanan diubah menjadi dorongan untuk memperkuat kemandirian, disiplin internal, dan daya tahan nasional. Di luar perbatasan Iran, peran Khamenei terasa melalui arsitektur pengaruh regional. Ia mendorong terbentuknya jaringan sekutu dari Hizbullah di Lebanon, pemerintahan Suriah, hingga berbagai milisi di Irak dan kawasan lain. Strateginya konsisten, menciptakan tekanan berlapis sehingga lawan Iran tidak pernah berhadapan dengan satu medan saja. Tanpa deklarasi perang, tanpa invasi besar, tetapi dengan efek gentar yang terus-menerus. Di dalam negeri, keseimbangan yang dijaga jauh dari sempurna. Ideologi revolusi, kekuatan militer, dan ekonomi yang hidup di bawah sanksi seringkali saling bertabrakan. Namun, sistem itu tidak runtuh. Ia beradaptasi. Itulah hasil akhirnya. Setelah puluhan tahun ditekan dari segala arah, Iran tetap berdiri. Lebih keras, lebih terbiasa dengan krisis. Dan di tengah semua perubahan global sejak akhir Perang Dingin, satu konstanta bertahan. Ali Khamenei tetap menjadi porosnya. Sejak masa Jimmy Carter hingga Donald Trump di periode 2025 sampai 2026, satu pola konsisten terus muncul dalam kebijakan Washington terhadap Iran. Tekanan tanpa henti. Instrumennya silih berganti. Dari embargo ekonomi ekstrem, pengucilan diplomatik, intimidasi militer, operasi senyap, sampai benturan terbuka. Namun, hasil akhirnya nyaris tak pernah berubah. Iran tetap bertahan. Setiap presiden Amerika datang membawa strategi baru, tetapi dengan asumsi lama. Jika tekanannya cukup keras, Teheran akan patah. Yang terbukti justru sebaliknya. Tekanan tidak melumpuhkan, melainkan menempa. Sanksi memaksa Iran berdiri di atas kaki sendiri. Ancaman menciptakan jaringan pengaruh. Isolasi melahirkan solidaritas regional yang semakin rapat. Sementara Amerika Serikat terus menguras energi untuk membendung Iran, pengaruh Teheran justru bergerak senyap, masuk ke Irak, bertahan di Suriah, mengakar di Lebanon, menjalar ke Yaman, dan menancap di simpul-simpul strategis Timur Tengah. Semua itu dicapai tanpa invasi besar, melainkan lewat waktu, proksi, dan perhitungan dingin jangka panjang. 50 tahun berlalu. Wajah kekuasaan di Washington berganti berkali-kali. Tatanan dunia berubah. Uni Soviet runtuh, Perang Dingin menjadi sejarah. Tetapi satu realitas tidak ikut tumbang. Iran masih berdiri. Maka persoalan utamanya kini bergeser. Bukan lagi soal apakah Amerika mampu menekan Iran, melainkan apakah strategi tekanan itu sendiri telah ikut membentuk kekuatan yang selama ini ingin dihancurkan.